Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Alhamdulillah dahsyat, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bahagia ya. Anak-anak, pada kali ini insya Allah kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menyebutkan pengertian teks eksplanasi, menyebutkan 3 struktur teks eksplanasi, kemudian menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi, dan kalian juga harus bisa memahami teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan proses terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, dan ilmu pengetahuan. Yuk kita lihat salah satu contoh teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya banjir. Teks ini ada juga di dalam buku paket halaman 31 ya. Yuk kita sama-sama baca. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan. Akibat adanya panas matahari, air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi dan penguapan. Sesampainya di atas, uap air mengalami proses pengembunan atau biasa disebut kondensasi, membentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar. Awan-awan yang berkumpul akan semakin berat dan tidak mampu lagi menopang air dan butiran es. Akhirnya, butiran-butiran air es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini dikenal sebagai proses presipitasi. Saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi, sehingga es meleleh dan terjadilah hujan. Nah, anak-anak, jika kita lihat pada teks eksplanasi ini ada 3 struktur teks eksplanasi yang menyusunnya, atau 3 bagian teks eksplanasi. Apa saja struktur teks eksplanasi tersebut? Yang pertama, ada yang disebut dengan pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan isi penjelasan yang disampaikan atau merupakan informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum yang dapat menjelaskan suatu proses atau sebab akibat. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan intisari tulisan atau berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Nah, contohnya
pada teks yang berjudul proses terjadinya banjir. Nah, pada paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum. Nah, adapun pernyataan umum tadi yaitu gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan yang bersifat umum. Nih. Kemudian adapun paragraf kedua yaitu termasuk deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini merupakan isi penjelasan atau informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum. Nah, ini bisa berisi tentang suatu proses atau bisa juga merupakan sebab akibat. Ini adanya di deretan penjelas. Paragraf ketiga yang ini pun masih merupakan deretan penjelas. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, proses ini, proses yang mana? Nah, proses dari mulai air di danau, di laut mengalami penguapan, kemudian mengalami proses pengembunan, kemudian menjadi awan, kemudian jatuh menjadi butiran-butiran air es ke permukaan bumi. Jatuh menjadi butiran-butiran air atau es dan jatuh ke bumi, ke permukaan bumi. Nah, proses ini dikenal sebagai proses presipitasi. Nah, saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi sehingga es meleleh dan terjadilah hujan. Ini merupakan bagian kesimpulan. Nah, adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, struktur kalimatnya terdiri dari kalimat umum, kalimat penjelas, atau tadi deretan penjelas ya, dan kesimpulan. Jadi ciri teks eksplanasi yang pertama itu harus tersusun atau strukturnya terdiri dari 3 yang tadi. Kalimat umum atau pernyataan umum, kalimat penjelas atau deretan penjelas, dan kesimpulan. Kemudian, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan pengetahuan. Nah, adapun contoh judul teks eksplanasi. Ini ada beberapa contoh saja ya. Contohnya misalnya mengenai fenomena sosial. Contohnya misalnya tentang kemiskinan, masalah pendidikan, kemudian ada juga mudik misalnya dan lain-lain. Kemudian ada juga tentang fenomena alam dan ilmu pengetahuan. Contohnya misalnya tentang banjir, tsunami, gerhana bulan, petir, kebakaran hutan, tanah longsor, perubahan wujud benda, dan lain-lain. Begitu ya anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.